Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyuni dengan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil artikel review kelompok kami. Yang pertama berjudul Sistem Informasi Manajemen pada PT Bintang Selatan Agung Daniel Bernandes, Hengki Pongo Dewi 2014. Pendahuluan. Informasi adalah hal penting untuk seluruh bagian dalam perusahaan. Dengan adanya informasi, dapat diambil sebuah keputusan untuk melangkah ke depannya. Semua bagian dalam perusahaan dari tingkat operasional hingga tingkat paling atas mengharuskan mempunyai perubahan, peran, serta dituntut untuk selalu dapat mengelola informasi secara akurat dan terkini atau terbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi manajemen agenda berbasis web yang dapat membantu dalam pencairan data surat dan mempermudah pemohon surat dalam memonitoring surat yang telah dikirim. Metodologi penelitiannya yaitu populasinya PT Bintang Selatan Agung Daniel, teknik pengumpulan datanya observasi, teknik analisa datanya PISES dan iterasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Sistem yang dimiliki oleh PT Bintang Selatan Agung mempunyai banyak pilihan pada kelola kendaraan. Pengguna dapat melakukan tambah kendaraan, ubah kendaraan, cari kendaraan, dan ubah kendaraan. Tidak hanya itu pada pengelolaan kendaraan, tapi pada pengelolaan yang lainnya. Jadi, ketiga aktor tersebut dapat dipermudah oleh sebuah sistem yang baik yang dipunyai oleh PT Bintang Selatan. Kesimpulannya adalah dengan dibuatnya sistem informasi manajemen pada PT Bintang Selatan Agung dapat mempermudah dan mempercepat penyebaran serta mendapatkan informasi yang diinginkan. Sistem yang baik adalah dengan tidak terjadinya ketidakutuhan informasi yang dihasilkan dari tingkatan paling bawah hingga paling atas. Apabila menggunakan sistem yang baik, maka semua kegiatan akan mudah dilakukan dan perusahaan akan cepat berkembang. Keterbatasan penelitiannya yaitu jenis penelitian tidak disebutkan dan tidak menyebutkan jumlah sampel. Rekomendasi dalam penelitiannya yaitu peneliti seharusnya menyebutkan jenis penelitian dan menyebutkan jumlah sampel. Pengaruh sistem informasi manajemen kompetensi motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Circle K Indonesia Utama Wilayah Jakarta, Ibrahim Balik Pamungkas 2017. Pendahuluan. Di era modern saat ini dibutuhkan informasi cepat, tepat, dan akurat. Informasi merupakan salah satu faktor penting di dalam suatu organisasi. Bagaimana agar informasi tersebut dapat dianggap strategis dan bermanfaat? Tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang canggih dan modern. Informasi mempunyai nilai tinggi dalam suatu organisasi karena dapat menjadi bahan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Informasi tidak dapat diukur keuntungannya dengan satuan nilai uang, namun dapat diukur nilai efektivitasnya. Metodologi penelitiannya yaitu jenis penelitian kuantitatif, populasi karyawan pada PT Circle K Indonesia Utama Wilayah Jakarta, sampel 155 karyawan, teknik pengumpulan data primer berupa wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian dan pembahasan. Sistem informasi manajemen, kompetisi, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara simultan. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel sistem informasi manajemen, kompetisi, dan motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya, pengaruh sistem informasi manajemen, kompetisi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa sistem informasi manajemen, kompetisi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Circle K Indonesia Utama. Keterbatasan penelitiannya. Penelitian ini tidak ada kerangka penelitian. Rekomendasi penelitiannya yaitu seharusnya peneliti memasukkan kerangka penelitiannya. Pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Telkom Kota Palopo. Irawati Salju Hafid 2017. Pendahuluan. Manajemen telah ada sebelum adanya perkembangan teknologi informasi atau teknologi komputer.
SIM telah digunakan oleh para pimpinan organisasi atau perusahaan dalam upaya pengambilan keputusan walaupun masih terbatas. Saat itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan masih sangat sederhana. Segala sesuatunya masih berjalan secara manual dan masih lamban karena semua data yang tersimpan dalam bentuk lembaran-lembaran arsip yang bermacam ragam. Sehingga di mana pimpinan memerlukan suatu informasi yang berhubungan dengan suatu dan harus diputuskan atau diambil kebijakan, maka tidak ada cara selain membongkar semua arsip. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, populasi dan sampelnya diambil dari 45 orang yang merupakan karyawan atau staf PT Telkom Kota Palopo yang sekaligus dijadikan sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu data primer dan sekunder, di mana data primer dapat berupa jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Teknik analisa datanya yaitu SPSS. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pengujian perihal uji T antara penggunaan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai T hitung sebesar 10,513, koefisien regresi sebesar 0,848 dan nilai probabilitas atau SIG sebesar 0,000 yang tidak lebih besar dari 0,05. Sesuai pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yaitu terdapat pengaruh yang positif 0,848 dengan tingkat signifikan 0,0000 antara penggunaan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Telkom Kota Palopo, atau dapat dikatakan mempunyai kebenaran di atas 95%. Hasil tersebut mendukung teori bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipahami dan dapat dibandingkan, perusahaan harus memiliki sistem informasi manajemen yang handal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Telkom Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas laporan keuangan termasuk kategori sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan di PT Telkom merupakan laporan keuangan yang berkualitas. Keterbatasan penelitiannya yaitu tidak ada rumusan masalah dan tidak ada kerangka penelitiannya. Rekomendasi penelitiannya yaitu peneliti seharusnya memasukkan rumusan masalah dan memasukkan kerangka penelitian. Sekian dan terima kasih. Asmira, saya akan menjelaskan hasil review artikel saya yang berjudul Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Pengetahuan Manajemen Akuntansi pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Peningkatan penggunaan teknologi komputer merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Dampak yang diperoleh adalah teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi karyawan dalam melakukan pemrosesan data. Tujuan dari dilakukannya penelitian pada bidang teknologi informasi adalah penggunaan akhir dapat dilakukan dengan mudah dan efektif dalam menggunakan teknologi informasi. Sementara itu, bisnis yang kompetitif menuntut perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan semaksimal mungkin agar mampu menunjukkan keunggulannya. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah membuat sistem informasi akuntansi menjadi suatu alat penting dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Jenis penelitian kuantitatif, sampel hotel berbintang di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data, metode survei dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data, analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari pengaruh pengetahuan manajemen akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi sebagai berikut. Pengetahuan manajemen akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kesimpulan, kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajemen akuntansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada efektivitas sistem informasi akuntansi hotel berbintang di Kabupaten Bandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen operasional, manajemen information system role in decision making during crisis case study. Pendahuluan kemajuan di bidang-bidang perangkat keras dan perangkat lunak harus membantu dalam mengurangi
tatanan manusia dan lingkungan terhadap masalah. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi semakin penting di setiap sektor. Dalam konteks manajemen bencana dan revolusi dalam TIK mengubah sifat ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jaringan informasi dan memainkan peran utama dalam mengendalikan dan mengarahkan aliran sejumlah besar informasi di antara organisasi. SIM ditunjukkan untuk membantu para manajer dan personal operasi untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan data terkini dan informasi yang diperlukan untuk proses yang efisien dan efektif. Jenis penelitian kuantitatif populasi, semua petugas di Direktorat Jenderal Penjaga Perbatasan di Arab Saudi. Teknik pengumpulan data, acak stratifikasi, teknik analisis data yang dikumpulkan diberi kode dan diproses menjadi paket perangkat lunak statistik atau SPSS. Hasil penelitian dan pembahasan, mayoritas responden menunjukkan bahwa SIM selalu digunakan dalam membuat keputusan tentang berbagai aktivitas. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan SIM untuk pengambilan keputusan sangat tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa informasi dari SIM sangat baik dan memadai untuk digunakan keputusan administrasi. Persiapan dan penanganan krisis juga memerlukan penggunaan informasi yang akurat dan tepat waktu yang dapat disediakan oleh SIM. Penelitian tersebut juga menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Penjaga Perbatasan mengalami beberapa masalah: perencanaan yang buruk, koordinasi dan kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan SIM, kurangnya kebijakan bersama, dan masalah organisasi muncul sebagai hambatan. Kesimpulan, temuan pada penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa ada kesepakatan yang kuat tentang pentingnya SIM untuk memperbaiki proses keputusan selama krisis. Beberapa hambatan yang menghalangi yang membatasi peran MIS adalah mengambil keputusan selama krisis juga telah diidentifikasi. Baiklah, itu hasil review artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bena Fitabsari. Di sini saya akan menjelaskan review artikel yang berjudul Peranan Brandware dalam Sistem Informasi Manajemen. Pendahuluan, persaingan dalam dunia usaha yang semakin kompetitif mengakibatkan perusahaan melakukan strategi usaha yang tepat agar dapat memenangkan atau bertahan dalam menghadapinya. Proses data terdistribusi sudah menjadi keharusan dengan kemajuan sistem komunikasi pada saat ini, khususnya oleh komponen brandware. Brandware merupakan orang yang memiliki, membangun, dan menjalankan sistem informasi manajemen. Istilah orang di sini bukan sembarang orang, melainkan orang yang memiliki kompetensi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian. Metodologi penelitian, populasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bandung. Teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan. Teknik analisis datanya, PISIS dan iterasi. Jenis data kualitatif. Simpulan, brandware merupakan salah satu dari komponen dalam sistem informasi manajemen. Keberhasilan sistem informasi manajemen dalam menghasilkan informasi yang akurat, detail, dan tepat waktu dan relevan sangat bergantung dari komponen-komponen tersebut, sehingga tujuan perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen dapat tercapai dengan maksimal dan bernilai guna tinggi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Tidak memiliki rumusan masalah dan tidak menyebutkan jumlah simpel. Judul artikel selanjutnya yaitu Supply Chain Management Information System Capability and Exploratory Investigation Electronic Manufacturer. Pendahuluan, sistem informasi manajemen rantai pasukan memainkan peran yang semakin penting dalam kemampuan perusahaan untuk mengurangi biaya dan peningkatan daya tanggap rantai pasukan mereka. Sistem informasi manajemen rantai pasukan adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengordinasikan informasi antara pelanggan internal dan eksternal, pemasok distributor, dan mitra lainnya dalam rantai pasukan. Studi individu telah mengeksplorasikan manfaat dan kemampuan sistem informasi manajemen pasukan yang berbeda seperti elektronik data interchange. Namun, ada beberapa model yang diturunkan secara empiris
yang cocok untuk menganalisis kemampuan organisasi yang didukung oleh berbagai alternatif. Selama bertahun-tahun, penelitian tentang evaluasi sistem informasi telah meningkat abstraksi dan mencocokkan kemampuan sistem informasi dengan persyaratan fungsional, namun tidak ada model tunggal yang cocok untuk memeriksa dan mengevaluasi kemampuan yang diaktifkan oleh sistem informasi manajemen rantai pasukan secara khusus. Metodologi penelitian populasi sekolah bisnis di Broad Universitas MC Master 1280 Main Street, West Hamilton, Ontario, Kanada, L8S4M4. Teknik pengumpulan data, wawancara dan kuesioner dengan manajemen senior dan konsultan telah bekerja untuk kasus ini. Teknik analisis data, visus dan iterasi. Hasil penelitian data dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Seperti halnya studi kasus, temuan ini tidak dapat digenerasikan secara statistik dan pembaca harus memutuskan apakah temuan tersebut berlaku untuk kasus lain. Objektivitas penelitian mengacu pada kemungkinan bahwa temuan hanya didasarkan pada persepsi. Seperti dijelaskan dalam bagian berikut, bukti studi kasus diperiksa untuk menentukan konstruksi atau kategori yang sangat relevan dengan model kemampuan sistem informasi manajemen rantai pasukan. Simpulan, temuan menunjukkan kemampuan organisasi sistem informasi manajemen pasukan dapat dievaluasi dalam hal tingkat dukungan yang diberikan untuk efisiensi operasional, fleksibilitas operasional, analisis internal, dan analisis eksternal. Bukti pada kemampuan perencanaan dan analisis menunjukkan bahwa beberapa konseptualisasi bermasalah ketika diterapkan pada sistem informasi manajemen rantai pasukan. Demikian pula, studi masa depan harus melihat hubungan antara kemampuan sistem informasi manajemen pasukan yang disorot dalam model dengan ukuran kinerja organisasi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi tidak menyebutkan jumlah simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu yang berjudul Analisis Keuangan Dinamis pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah. Pendahuluan, yaitu di mana sektor keuangan bersyariah terus mengalami peningkatan, sehingga peningkatan ini tidak hanya terjadi pada skala regional atau Indonesia, namun juga terjadi pada skala global atau dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Inggris menempati peringkat 8 dalam industri perbankan syariah global. Terdapat dua tujuan dari penerapan analisis keuangan dinamis pada penelitian ini. Pertama, yaitu sebagai alat keputusan untuk menentukan komposisi tabaruk ujrah yang ideal bagi perusahaan syariah. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pengaruh perubahan variabel klaim dan kegiatan data kaful terhadap penentuan komposisi tabaruk ujrah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan masing-masing kelompok dana pada perusahaan asuransi umum syariah. Metode penelitian, sampelnya itu perusahaan asuransi syariah. Teknik pengumpulan datanya itu metode survei, teknik analisa datanya itu analisis simulasi Monte Carlo, jenis datanya itu kuantitatif. Hasil penelitian ini menggunakan 8 kali simulasi dengan masing-masing simulasi sebanyak 100 kali iterasi variabel. Penggerak simulasi adalah variabel klaim, kontribusi, rata kaful, dan koefisien penyesuaian terhadap deviasi standar, di mana rentang koefisien penyesuaian terhadap deviasi standar yang digunakan adalah 0,1 sampai 0,5. Penelitian ini menggunakan angka random komputer, sehingga hasil dari simulasi merupakan perwujudan dari kondisi yang tidak pasti dan menghindarkan dari unsur subjektivitas. Hal ini juga didukung dengan nilai Z yang tinggi, sehingga keseluruhan dari simulasi memiliki nilai Z di atas 85. Kesimpulan, penelitian ini mampu menghasilkan komposisi tabaruk ujrah yang dianggap ideal bagi perusahaan asuransi umum syariah, yaitu pada komposisi 55,09% berbanding 44,91%. Dengan komposisi ideal tersebut, perusahaan diharapkan dapat mengelola keuangan dengan cukup baik. Artinya, baik kelompok DPT dan DPS memiliki kecukupan dana
dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Rekomendasi. Penelitian ini belum menggabungkan manajemen strategi pada pengelolaan keuangan karena pada periode penelitian belum nampak hasil penerapan strategi oleh manajemen dikarenakan sistem pemisahan dana secara regulasi baru diterapkan pada tahun 2010. Penelitian selanjutnya adalah menghubungkan manajemen strategi terkait dengan sistem pemisahan dana dalam model analisis keuangan dinamis. Kemudian yang kedua itu rancang bangun sistem informasi manajemen arsip pada Rumah Sakit Bedah Surabaya berbasis web. Pendahuluan. Kegiatan pengarsipan di RSBS masih dilakukan secara resmi komputerisasi, dalam hal ini penerapan komputer hanya sebatas pada pembuatan surat sehingga seringkali dokumen tidak tertata rapi, rusak atau hilang, misalnya pada saat dokumen dibutuhkan untuk ditinjau kembali. Karyawan sulit menemukan dokumen tersebut dan mengakibatkan pendistribusian surat atau dokumen kepada yang bersangkutan tidak tepat waktu. Masalah lain yang terdapat pada RSBS yaitu belum terdapat penentuan arsip atau dokumen yang telah memasuki masa kadaluarsa. Selain itu, RSBS juga membutuhkan sistem kearsipan yang aman serta mudah diakses untuk mendukung kegiatan pengarsipan di RSBS tersebut. Metodologi penelitian. Sampelnya yaitu pengarsipan Rumah Sakit Bedah Surabaya. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisa datanya itu data flow diagram. Kemudian jenis datanya itu kuantitatif. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil diuji coba dengan metode black box, yaitu dengan menginputkan data ke dalam sistem apakah telah diterima dengan benar oleh sistem dan output yang dihasilkan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Data yang diinputkan dalam uji coba ini yaitu data arsip masuk dan arsip keluar, data unit kerja, dan data karyawan. Setelah melakukan uji coba di atas, telah menunjukkan bahwa sistem manajemen arsip yang dibuat telah memenuhi tujuan dan kebutuhan yang diharapkan, serta laporan-laporan yang dihasilkan memberikan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh RSBS. Kesimpulannya itu, pertama, website ini dapat digunakan untuk mengolah arsip masuk dan arsip keluar yang terdapat pada Rumah Sakit Bedah Surabaya atau RSBS. Website ini dapat menghasilkan data digital arsip, informasi penyimpanan arsip, data pendisposian arsip, data arsip aktif, data arsip inaktif, laporan arsip masuk keluar, laporan peminjaman arsip, dan laporan retensi arsip. Laporan dan informasi yang dihasilkan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan oleh pihak direktur di RSBS. Rekomendasi. Saran yang dapat disampaikan dalam pengembangan sistem informasi manajemen arsip berbasis web pada RSBS yaitu, pertama, website ini dapat dikembangkan lagi ke dalam mobile aplikasi berbasis Android, iOS, BlackBerry, Windows, sehingga lebih mudah dan cepat diakses di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya yaitu artikel review berjudul Faktor-faktor yang membedakan keputusan konsumen menggunakan jasa transportasi dalam kota, yaitu studi kasus angkutan umum konvensional dan berbasis online. Pendahuluan. Fenomena angkutan umum online di Indonesia saat ini atau mulai dalam 2 tahun terakhir mulai ramai diperbincangkan dan menjadi alat transportasi idola baru terutama di kota besar. Palembang yang merupakan salah satu kota besar di negara ini tidak terkecuali mengalami fenomena ini. Sudah terjadi menjadi perbincangan dan salah satu pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum yang dipesan secara online. Sejauh ini transportasi berbasis online yang ada dalam kota ini adalah Gojek, Gokar, Uber, Bluebird atau dalam aplikasi Gojek dan Mangjek. Metodologi penelitian itu sampelnya penumpang jasa transportasi. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisa datanya itu menggunakan analisis diskriminan. Jenis datanya itu variabel bebas. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil perhitungan secara statistik mengimplikasikan bahwa bila dalam pengamatan selama ini beberapa faktor yaitu harga, kualitas layanan, keamanan, dan kemudahan akses yang dianggap penting, ternyata keputusan untuk memilih antara angkutan umum atau dalam hal ini BRT Transmusi atau angkutan umum online, masyarakat lebih mempertimbangkan harga, pelayanan, dan kemudahan akses
atau mendapatkan angkutan umum tersebut. Dengan demikian, mengapa masyarakat akhir-akhir ini lebih senang menggunakan angkutan umum berbasis online? Karena dianggap lebih murah, pelayanan lebih baik, dan lebih mudah untuk didapatkan melalui aplikasi yang terhubung ke internet dan bisa dioperasikan dengan menggunakan smartphone. Faktor keamanan dianggap bahwa kedua jenis angkutan umum tersebut sudah aman, sehingga faktor aman tidak. Hasil perhitungan secara statistik memiliki mewakili dalam pengamanan selama ini beberapa faktor, yaitu harga, kualitas pelayanan, keamanan yang penting terkait keputusan umum. Dalam hal ini, bertransportasi atau angkutan umum oleh masyarakat lebih mempertimbangkan harga pelayanan tersebut. Dengan demikian, mengapa masyarakat Indonesia menggunakan umum lain? Karena dianggap lebih murah. Untuk kesimpulannya yaitu, kesimpulan dari penelitian ini adalah mencoba mencari variabel apa sajakah yang membedakan keputusan penumpang untuk menggunakan angkutan umum konvensional dengan angkutan umum berbasis online. Penggunaan metode diskriminan menghasilkan perhitungan secara statistik yang menunjukkan bahwa faktor harga, kualitas layanan, dan kemudahan akses antara angkutan umum konvensional dan berbasis online berbeda. Maksudnya dalam mempertimbangkan penumpang bahwa ketiga variabel tersebut berbeda dalam pengaruhnya masing-masing terhadap keputusan penggunaan angkutan umum konvensional dan berbasis online. Ini juga mengindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut kondisinya berbeda antara kondisi angkutan umum tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah mencoba mencari variabel apa saja yang membedakan keputusan penumpang untuk menggunakan angkutan umum konvensional dengan angkutan umum berbasis online. Penggunaan metode diskriminan menghasilkan perhitungan secara statistik yang menunjukkan bahwa faktor harga, kualitas layanan, dan kemudahan akses antara angkutan umum konvensional dan berbasis online berbeda. Maksudnya dalam pertimbangan penumpang bahwa ketiga variabel tersebut berbeda dalam pengaruhnya masing-masing terhadap keputusan menggunakan angkutan umum konvensional dan berbasis online. Ini juga mengindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut kondisinya berbeda antara kedua jenis angkutan umum tersebut. Rekomendasinya, saran dari penelitian ini adalah sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut karena mengikutkan faktor keamanan ini dengan menggunakan indikator yang lebih komprehensif serta karakter di penumpang yang lebih beragam pada semua jenis angkutan umum. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan dimasukkan variabel lain sehingga bisa mengungkap lebih luas fenomena perilaku konsumen atau penumpang dalam memutuskan menggunakan angkutan umum konvensional dan berbasis online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.